Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing disebut sebagai salah satu weton paling berat bebannya, namun paling besar takdirnya. Tidak semua orang sanggup memikul weton ini, karena sejak lahir, pemilik weton pahing sudah membawa energi hidup yang tajam, keras, dan penuh ujian. Orang tua zaman dulu sering berkata pelan namun penuh makna, "Yen bocah lair ing pahing, uripe ora bakal rata, nanging bakal ngungkuli liyane." Jika seorang anak lahir di pahing, hidupnya tidak akan rata, namun kelak akan melampaui yang lain. Sejak kecil, weton pahing sering menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Mereka terlihat lebih keras kepala, lebih berani, dan lebih sensitif terhadap perlakuan orang lain. Namun anehnya, mereka juga sering menjadi sasaran kesalahpahaman. Banyak pahing yang sejak kecil merasa tidak sepenuhnya diterima di lingkungannya. Lebih sering disalahkan dibanding dipuji. Merasa harus berjuang lebih keras dibanding saudara atau teman sebayanya. Dalam Primbon dijelaskan, hal ini terjadi karena jiwa pahing membawa api leluhur. Api ini bukan api penghancur, melainkan api pembentuk, namun sebelum menjadi cahaya, api itu harus lebih dulu membakar. Itulah sebabnya, hidup weton pahing jarang berjalan mulus di awal. Rezeki sering terasa seret, usaha kecil sering kandas, kepercayaan sering dikhianati. Bukan karena mereka tidak pantas bahagia, melainkan karena leluhur sedang menggembleng jiwanya. Primbon menyebut weton pahing sebagai weton yang ditandai, artinya, tidak boleh hidup setengah-setengah, tidak boleh lemah menghadapi tekanan, tidak boleh cepat puas dengan keadaan. Jika weton lain diuji dengan kenyamanan, maka pahing diuji dengan kesulitan yang bertubi-tubi. Inilah yang sering disalahartikan sebagai kutukan. Padahal sejatinya, itu adalah tanda bahwa hidupnya dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Leluhur Jawa percaya, orang pahing yang mampu bertahan dalam hinaan, kegagalan, dan kesepian, akan tumbuh menjadi pribadi yang sulit dijatuhkan oleh keadaan apapun. Karena sejak lahir, mereka sudah dibiasakan jatuh dan bangkit kembali. Dalam Primbon Jawa, kata kutuk leluhur sering disalahpahami sebagai kutukan hitam, malapetaka, atau karma buruk yang menempel seumur hidup. Padahal, bagi weton pahing, kutuk leluhur justru adalah tanda keterpilihan, bukan hukuman sembarangan. Kutuk ini bukan berasal dari kebencian leluhur, melainkan dari janji spiritual yang belum tuntas. Leluhur Jawa percaya, ada keturunan tertentu yang sejak lahir dipilih untuk menanggung beban garis darah keluarga, dan seringkali, weton pahinglah yang ditunjuk. Mengapa pahing? Karena pahing memiliki watak keras, tahan banting, dan tidak mudah patah. Namun justru karena itulah, hidup mereka dipenuhi ujian yang terasa tidak adil. Bentuk kutuk leluhur pada weton pahing biasanya tidak langsung terlihat, tetapi terasa dalam perjalanan hidup. Rezeki selalu datang terlambat. Keberhasilan selalu terhenti di depan mata. Kepercayaan sering berujung pengkhianatan. Kebaikan sering dibalas keburukan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai darah ketarik leluhur. Artinya, energi hidup seseorang terus diuji agar jiwanya matang. Banyak orang pahing merasa hidupnya seperti berjalan melawan arus. Saat orang lain melaju, ia tertahan. Saat orang lain dipuji, ia diragukan. Saat orang lain bersinar, ia justru ditutup bayangan. Namun di balik semua itu, Primbon menegaskan satu hal penting. Kutuk leluhur tidak bertujuan menghancurkan, melainkan menguatkan. Leluhur Jawa tidak ingin keturunannya menjadi lemah saat memegang kekuatan besar. Karena itu, mereka lebih dulu memecahkan mentalnya agar kelak saat berkuasa, ia tidak lupa daratan. Inilah mengapa banyak weton pahing mengalami kehidupan yang berat di usia muda, keterpurukan yang datang berulang, perasaan seolah hidup tidak berpihak. Namun justru di fase inilah, energi berkah mulai disiapkan. Primbon mengatakan, kutuk sing ditampani kanthi sabar, bakal malih dadi wahyu. Kutuk yang diterima dengan kesabaran,
akan berubah menjadi anugerah. Sayangnya, tidak semua pahing sanggup melewati fase ini, banyak yang menyerah, tenggelam dalam amarah, atau memilih jalan gelap. Namun bagi pahing yang tetap bertahan, yang tetap rendah hati meski sering dilukai, leluhur akan membalikan arah hidupnya secara perlahan tapi pasti. Kutuk itu akan melemah, pintu rezeki mulai terbuka dan jalan hidup yang semula sempit akan berubah menjadi lapang. Dalam Primbon Jawa, ada satu fase yang pasti dilewati oleh weton pahing. Fase ini bukan cobaan kecil, bukan masalah biasa, ia disebut pangkonan runtuh. Titik di mana hidup seolah dihancurkan sampai tidak tersisa pegangan apapun. Bagi orang pahing, fase ini datang tanpa aba-aba, bisa di usia muda, bisa saat sedang merasa yakin, atau justru saat hidup tampak mulai membaik. Tiba-tiba semuanya runtuh. Uang yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap, usaha yang hampir berhasil hancur dalam sekejap, orang yang paling dipercaya justru menjadi pengkhianat, dan yang paling menyakitkan, orang-orang yang dulu meremehkan, kembali menertawakan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dhemitan diri. Saat seseorang dipaksa berhadapan dengan kehancuran batinnya sendiri. Pada fase ini, weton pahing sering merasa hidup tidak adil. Doa terasa hampa. Usaha selalu salah arah. Dan masa depan terlihat gelap. Banyak pahing yang berkata dalam hati, apa gunanya aku bertahan sejauh ini, kalau akhirnya tetap dihancurkan? Namun justru disinilah rahasia terbesar Primbon bekerja. Leluhur Jawa percaya, takdir besar tidak akan diberikan kepada jiwa yang belum remuk egonya. Karena itu, pahing harus lebih dulu kehilangan segalanya, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengosongkan. Mengosongkan kesombongan, mengosongkan harapan palsu, mengosongkan ketergantungan pada manusia. Di titik paling bawah ini, banyak weton pahing benar-benar sendirian. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang memahami, bahkan keluarga pun sering hanya diam. Inilah saat paling berbahaya. Primbon menegaskan, ada dua jalan yang terbuka di fase pangkonan runtuh. 1. Menyerah dan membenci hidup, maka kutuk leluhur akan tetap menempel seumur hidup. 2. Bertahan dalam diam. Sabar tanpa pamer luka, maka pintu takdir akan mulai bergeser. Pahing yang memilih bertahan akan merasakan perubahan halus, bukan rezeki besar dulu, melainkan ketenangan batin. Dari ketenangan itulah, arah hidup perlahan dibetulkan oleh semesta. Primbon menyebut, sing bisa urip tanpa apa-apa, bakal diparingi kabeh. Yang mampu hidup tanpa apa-apa, kelak akan diberi segalanya. Maka jangan heran jika setelah fase kehancuran ini, weton pahing yang dulu diremehkan, perlahan bangkit dengan cara yang tidak terduga. Karena kehancuran itu bukan akhir. Ia adalah gerbang menuju babak kehidupan yang sama sekali baru. Setelah weton pahing melewati fase pangkonan runtuh, Primbon Jawa mencatat satu perubahan yang sangat halus, namun menentukan segalanya. Perubahan ini tidak datang dengan ledakan rezeki, tidak pula dengan sorak-sorai. Ia datang perlahan, diam-diam, namun pasti. Fase ini disebut oleh leluhur sebagai pangruating diri. Saat jiwa yang telah remuk mulai diselaraskan kembali dengan takdir aslinya. Pada fase ini, weton pahing biasanya belum kaya, belum juga sepenuhnya bahagia. Namun ada satu hal yang berbeda. Hati mereka menjadi lebih tenang, lebih pasrah, dan lebih jernih melihat hidup. Primbon menegaskan, ketenangan inilah tanda pertama bahwa kutuk leluhur mulai dilepaskan. Di fase pangruating diri, kejadian-kejadian kecil namun terasa ajaib mulai muncul. Bertemu orang yang tiba-tiba memberi jalan. Mendapat peluang dari arah yang tak pernah direncanakan. Masalah lama selesai tanpa pertarungan. Rezeki datang meski jumlahnya belum besar, tapi terasa cukup. Inilah yang sering tidak disadari oleh weton pahing. Mereka mengira ini hanya kebetulan. Padahal menurut Primbon, inilah saat leluhur mulai membukakan pintu satu persatu. Leluhur Jawa percaya, rezeki besar tidak boleh datang kepada jiwa yang masih penuh amarah. Karena itu, pahing diuji sampai hatinya kosong dari dendam. Jika pada fase runtuh mereka belajar bertahan, maka pada fase ini mereka belajar menerima.
Primbon menyebutkan kalimat sakral, sing wis legawa, ora bakal kekurangan dalan. Yang telah ikhlas, tak akan kekurangan jalan. Pada tahap ini, weton pahing sering merasa hidupnya seperti dipandu. Langkahnya lebih tepat, keputusan yang diambil jarang meleset, bahkan kesalahan pun berubah menjadi pelajaran yang menguntungkan. Inilah awal perubahan besar. Rezeki mulai mengalir bukan karena kerja lebih keras, melainkan karena jalan hidupnya tidak lagi melawan arus semesta. Orang-orang yang dulu menjauh, perlahan mulai mendekat. Orang-orang yang dulu meremehkan, diam-diam mulai mengamati. Namun Primbon memberi peringatan keras. Fase ini adalah masa paling rawan. Jika weton pahing kembali sombong, kembali merasa paling benar, atau mengungkit luka lama, maka pintu berkah bisa tertutup kembali. Karena pangruating diri adalah ujian keikhlasan terakhir sebelum kekayaan dan kehormatan benar-benar diturunkan. Bagi pahing yang mampu menjaga hati, fase ini akan menjadi jembatan emas menuju kehidupan yang jauh lebih lapang. Kutuk telah berubah menjadi wahyu. Air mata telah menjadi doa dan hidup yang dulu sempit, perlahan mulai bernapas lega. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing dikenal bukan sebagai weton yang kaya di usia muda, tetapi sebagai weton yang paling berbahaya jika sudah mapan. Bukan berbahaya karena kesombongan, melainkan karena kekuatan hidupnya sudah terbentuk sempurna. Setelah melewati fase runtuh dan pangruating diri, weton pahing memasuki tahap yang disebut leluhur sebagai mangestuning lakon. Saat jalan hidup mulai lurus, mantap, dan sulit digoyahkan. Di fase ini, kekayaan mulai datang dengan cara yang berbeda. Bukan rezeki yang membuat panik, melainkan rezeki yang terasa tenang, stabil, dan terus bertambah. Primbon menyebutkan, Sugihe pahing ora muni, nanging rembaka. Kekayaan pahing tidak ribut, tapi berkembang. Ciri khas kekayaan weton pahing sangat berbeda dengan weton lain. Tidak suka pamer, tapi selalu punya. Jarang bicara besar, tapi langkahnya jauh. Tidak terlihat sibuk mengejar uang, namun uang datang sendiri. Inilah hasil dari hidup yang sudah lama ditempa. Pahing yang sudah kaya bukanlah pahing yang beruntung, melainkan pahing yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Banyak weton pahing yang di fase ini mulai memegang posisi penting, memiliki usaha yang terus tumbuh, menjadi tempat bergantung orang lain. Namun yang paling terasa adalah wibawa alami. Orang-orang mulai segan, nasihatnya didengar, keputusannya jarang diragukan. Primbon menjelaskan wibawa ini muncul karena jiwa pahing sudah melewati lapar, hinaan, dan kesendirian. Maka saat berada di atas, ia tidak mudah goyah oleh pujian maupun harta. Kekayaan weton pahing juga dikenal sulit runtuh. Sekali pondasinya jadi, ia seperti bangunan dari batu tua, diam, kokoh, dan tahan badai. Bahkan ketika mengalami kerugian, pahing jarang jatuh miskin kembali. Karena yang kaya bukan hanya hartanya, tetapi cara berpikir dan membaca peluang. Namun Primbon tetap memberi peringatan keras. Jika weton pahing di fase ini mulai merendahkan orang kecil, melupakan asal-usul, menganggap penderitaan masa lalu sebagai alasan untuk berlaku kejam, maka kekayaan itu bisa berubah menjadi ujian baru. Karena sejatinya, kekayaan pahing bukanlah hadiah akhir, melainkan amanah untuk menjaga keseimbangan hidupnya dan garis keturunannya. Pahing yang menjaga hati akan terus naik perlahan, bukan satu kali kaya, melainkan berkali-kali berhasil dalam hidup. Dan disinilah Primbon menyimpulkan, weton pahing yang telah sampai fase ini adalah mereka yang ditakdirkan untuk hidup berkecukupan hingga usia senja. Dalam primbon Jawa, tidak semua orang yang ditakdirkan kaya mampu menjaga kekayaannya. Dan weton pahing adalah salah satu weton yang paling keras diuji di fase ini. Leluhur Jawa percaya, saat hidup seseorang mulai lapang, saat rezeki mulai stabil, saat nama mulai disegani, disitulah ujian yang paling halus namun paling berbahaya dimulai. Ujian itu bernama lupa diri. Karena itulah, Primbon meninggalkan pesan khusus untuk weton pahing. Pesan ini tidak tertulis sembarangan, melainkan diturunkan dari laku batin para leluhur. Pesan pertama yang paling utama adalah, jangan sombong kepada hidup yang dulu pernah menghancurkanmu.
Primbon mengatakan, "Sing tau keluen, ajang guyu endelok wong lue." Yang pernah lapar, jangan tertawa melihat orang kelaparan. Weton Pahing yang lupa rasa sakit masa lalu, akan pelan-pelan kehilangan penjagaan spiritualnya. Rezeki mungkin masih ada, namun keberkahan akan menghilang. Pesan kedua adalah jaga ucapan dan sikap saat berada di atas. Leluhur sangat keras terhadap Pahing yang menghina orang kecil, meremehkan perjuangan orang lain, menganggap kesuksesan hanya hasil kecerdikan pribadi. Karena sejatinya, hidup Pahing bisa bangkit bukan semata karena usaha, melainkan karena izin takdir dan doa yang tak terlihat. Pesan ketiga adalah jangan memutus tali doa. Primbon menegaskan weton Pahing yang rezekinya awet selalu menjaga 3 hal. 1. Doa yang konsisten, meski singkat. 2. Sedekah yang ikhlas, meski kecil. 3. Rasa syukur yang tidak diumbar, tapi dirawat. Inilah kunci pengunci, agar berkah tidak bocor. Leluhur Jawa juga mengingatkan satu hal penting. Jika weton Pahing sudah berada di fase mapan, maka hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri. Ia menjadi penyangga garis keturunan. Apa yang ia lakukan hari ini, akan terasa dampaknya pada anak cucunya kelak. Karena itu, Primbon sangat menekankan agar Pahing tidak serakah berlebihan, tidak menumpuk dendam lama, tidak menggunakan kekuatan hidupnya untuk menyakiti. Jika semua pesan ini dijaga, maka rezeki weton Pahing akan mengalir panjang, tenang, dan berlapis. Bukan hanya kaya harta, tetapi kaya pengaruh, kaya ketenangan dan kaya keberkahan usia. Primbon menutup dengan kalimat sakral, "Sing ngasta Pahing kanthi andap asor, bakal dipangku bumi lan langit." Yang memikul Pahing dengan kerendahan hati, akan dipeluk bumi dan langit. Dan di titik inilah kutuk benar-benar berakhir, berkah benar-benar menetap, dan weton Pahing menyelesaikan siklus hidupnya sebagai pribadi yang selamat lahir batin, dunia dan akhirat. Jika kamu weton Pahing dan merasa hidupmu berat, mungkin bukan karena kamu dikutuk. Mungkin karena takdirmu terlalu besar untuk hidup yang biasa. Jika kamu merasa naskah ini kena di hati, like, share, dan subscribe agar energi baiknya semakin kuat dan bermanfaat bagi banyak orang. Salam leluhur, salam pencerahan.